Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Misteri Harta Karun Gaib Pembawa Petaka. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Jawa Timur 1979. Entah siapa yang memulai, tapi Dusun Sendang dihebohkan oleh kabar mengejutkan. Konon, ada beberapa warga yang mengaku bahwa di hutan dekat Dusun Sendang ada sumur yang di dalamnya berisi harta karun berupa emas. Awalnya, ada satu orang yang bermimpi. Lalu hari-hari berikutnya semakin banyak orang yang mengaku mengalami mimpi serupa. Bahwa hutan di dekat Dusun Sendang bukanlah hutan sembarangan, melainkan menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Tejo, pemuda dusun yang tak lagi bersekolah sejak lulus SMP 3 tahun lalu, juga merasa penasaran. Hampir di setiap ada kerumunan warga, selalu kabar itu yang dibahas, bahwa ada harta karun yang sangat banyak di hutan dekat Dusun Sendang. Tapi konon, dari sekian banyak orang yang mengalami mimpi itu, kelak hanya ada satu orang yang benar-benar bisa masuk ke sana dan mengambil harta karun itu. Kehebohan itu juga sangat mengganggu bagi Tejo, karena teman-teman sebayanya juga banyak yang ikut-ikutan membahas masalah harta karun dan seringkali membuat Tejo kesulitan ketika dia mencari orang yang bisa diajaknya bekerja mencangkul di sawah. Kehebohan itu benar-benar mempengaruhi denyut nadi kehidupan Dusun Sendang. Karena ingin mencari jawaban, Tejo pun berangkat ke rumah Mbah Temon, sahabat lama dari almarhum kakeknya yang usianya paling tua di dusun ini. Sesampai di sana dan menyampaikan pertanyaan pada Mbah Temon, ternyata beliau juga sangat terganggu dengan kehebohan kabar harta karun. Tapi kecemasan Mbah Temon berbeda dengan kebanyakan warga lainnya. Ketika banyak orang berlomba mencari tahu di mana sebenarnya posisi sumur berisi harta karun dan bahkan banyak yang mencari dukun, Mbah Temon justru mengkhawatirkan akan ada korban dari kejadian ini. Karena menurut beliau, kejadian ini persis seperti ketika zaman Belanda. Saat itu Mbah Temon masih kecil. Akhirnya, Tejo mendapat cerita versi asli dari pelaku sejarah tentang awal mula sumur harta karun yang kini menggemparkan warga. Mbah Temon muda berusia belasan tahun ketika itu. Ada seorang warga bernama Pak Tomblok yang sangat miskin. Dia hidup di gubuk reot bersama Bu Tiwu, istrinya. Meski sudah bertahun-tahun berumah tangga, tapi Pak Tomblok dan Bu Tiwu belum punya anak. Suatu hari, Pak Tomblok mengaku bermimpi didatangi wanita cantik yang mengendarai kereta kencana. Dalam mimpi itu, Pak Tomblok diberi uang dan emas sekarung. Tapi wanita itu mengatakan bahwa uang yang dibawanya adalah uang pesugihan. Pak Tomblok lalu terbangun dan keesokan harinya dia menceritakan mimpi itu pada salah satu sesepuh desa yang kebetulan adalah kakeknya Mbah Temon.
namanya Mbah Mijan. Mbah Mijan pun langsung melarang karena itu pasti akan bahaya. Pesugihan biasanya menuntut tumbal. Pak Tomblok juga mengaku bahwa wanita cantik itu memilihnya sebagai satu-satunya warga Dusun Sendang yang akan diberi pesugihan. Mbah Temon Muda menyaksikan dan mendengar itu semua. Pak Tomblok terlihat manggut-manggut dan berjanji tak akan lagi mencari di mana harta karun itu. Dia juga berjanji tak akan mencari dukun yang tadi sempat terlintas di pikirannya. Tak lama kemudian, Pak Tomblok pun pulang. Tapi, keesokan harinya warga digemparkan dengan penemuan mayat di tengah hutan. Karena takut, orang yang menemukan mayat belum berani mendekat dan langsung melapor ke warga yang lain, termasuk pada Mbah Mijan. Akhirnya banyak orang berangkat ke hutan dan ternyata itu adalah mayat Pak Tomblok. Lagi-lagi Mbah Temon Muda ada di antara orang-orang yang datang melihat mayat itu. Bu Tiwu tentu sangat terpukul suaminya meninggal. Ada yang agak aneh di jenazah Pak Tomblok. Seperti ada bekas ikatan tali yang sangat kuat seperti mencekik, tapi bukan di leher, melainkan di pergelangan tangan kirinya. Beberapa hari setelahnya, Bu Tiwu datang ke rumah Mbah Mijan membuat pengakuan bahwa malam hari sebelum kejadian, Pak Tomblok mengaku didatangi seorang wanita berkereta kencana yang berjanji akan memberinya sekarung emas dan uang. Menurut Pak Tomblok, kejadian itu bukan dialami ketika mimpi, melainkan di alam nyata di kebun kecil belakang rumahnya. Sebagai istri, Bu Tiwu tak berani melarang dan lalu merelakan suaminya pamit keesokan paginya ke hutan. Selain mencari kayu bakar, Pak Tomblok mengaku mau bertemu sang ratu yang mendatanginya tadi malam. Bu Tiwu sungguh tak menyangka bahwa itu adalah pertemuan terakhir dengan sang suami. Menurut keterangan orang pintar yang sempat didatangkan, tanda di pergelangan tangan kiri Pak Tomblok memang menjadi semacam ciri khas, yaitu dari orang-orang yang menjadi korban pesugihan sumur emas, yang juga pernah terjadi di suatu desa yang agak jauh. Konon, orang itu diambil sebagai tumbal oleh pelaku pesugihan yang entah siapa sebenarnya. Sekitar 10 tahun kemudian, ketika Mbah Temon sudah menikah, beliau pernah bermimpi serupa. Ada seorang wanita cantik datang dengan mengendarai kereta kencana. Dalam mimpi itu, Mbah Temon diajak naik ke atas kereta dan dibawa berjalan-jalan. Sampai di sebuah bangunan besar seperti kerajaan, Mbah Temon melihat ada beberapa orang yang semuanya punya kesamaan, yaitu ada bekas di pergelangan tangan kirinya. Salah satu dari mereka adalah Pak Tomblok. Mbah Temon sempat ditawari akan diberi sekarung emas dan uang, dan beliau langsung mau. Mbah Temon juga dijanjikan akan dinikahkan dengan salah satu gadis cantik pelayan di sana. Mbah Temon pun merasa berbunga-bunga karena membayangkan akan hidup bergelimang harta didampingi istri yang cantik jelita. Untungnya,
Tak lama kemudian Mbah Temon terbangun dan langsung teringat kejadian 10 tahun lalu. Akhirnya, dengan bantuan salah satu tokoh sesepuh, beliau minta dibuatkan acara selamatan dan baca doa bersama beberapa tetangga. Dan sejak saat itu, tak pernah lagi terdengar ada warga Dusun Sendang yang bermimpi tentang wanita cantik berkereta kencana. Sampai akhirnya ada lagi kejadian yang akhir-akhir ini menggemparkan Dusun Sendang. Berarti sumur emas dan harta karun gaib itu ada apa enggak, Bah? Tanya Tejo yang masih penasaran. Mbah Temon pun menjawab, "Mungkin ada, Le. Tapi itu semacam harta pesugihan dan terlalu berisiko untuk orang yang berambisi." Kata Mbah Temon, zaman dulu memang banyak aneka macam pesugihan, dan sudah banyak pula yang menjadi korban berupa nyawa, cacat, atau gila. Kata Mbah Temon lagi, dulu ada beberapa warga Dusun Sendang yang sempat sukses secara kekayaan sebelum akhirnya meninggal mengenaskan. Tapi ada pula yang sudah meninggal sebelum menikmati kekayaan, seperti yang dialami oleh Pak Tomblok. Bagi orang-orang tua seperti Mbah Temon, pesugihan sumur emas harta karun gaib mungkin memang ada. Tapi semua tokoh masyarakat waktu itu mewanti-wanti siapapun yang didatangi sang ratu agar berusaha menghindar. Entah didatangi dalam keadaan mimpi atau terjaga. Apa ini ada hubungannya dengan kisah Ratu Laut Selatan, Bah? Tanya Tejo lagi yang makin penasaran. Kali ini Mbah Temon mengaku tidak tahu, walau dulu ada beberapa orang pintar yang berpendapat demikian, bahwa ada kerajaan gaib di hutan dekat Dusun Sendang yang konon berada di bawah kekuasaan Ratu Laut Selatan. Di tengah-tengah asiknya bercerita, Pak Bowo, anak tertua Mbah Temon, datang dengan terburung. Wajahnya terlihat pucat dengan nafas tersengal. Katanya, tadi ada salah satu warga yang ditemukan meninggal, yaitu Pak Yanto. Jenazahnya ditemukan di hutan selatan dusun, di dekat tumpukan kayu yang sudah diikat. Banyak warga menduga Pak Yanto mungkin tiba-tiba sakit sesaknya kambuh dan tak tertolong ketika sedang mencari kayu bakar. Tapi ada yang agak aneh. Di pergelangan tangan kirinya ada bekas seperti ikatan tali yang sangat kuat. Tejo dan Mbah Temon pun saling berpandangan. Baru saja mereka membahas kisah Pak Tomblok yang dulu jenazahnya juga ditemukan dalam kondisi serupa. Menurut Pak Bowo, Pak Yanto adalah salah satu orang yang selama ini paling getol membahas desas-desus tentang harta karun gaib. Pemakaman pun berlangsung haru dan memilukan. Istrinya Pak Yanto menceritakan bahwa tadi malam sang suami mengaku bermimpi diajak jalan-jalan oleh wanita cantik yang mengendarai kereta kencana. Kondisi Dusun Sendang pun menjadi mencekam setelah itu. Banyak orang mengaku melihat penampakan aneh, yaitu sekelompok orang yang berjalan bersama-sama dengan tangan kiri diikat tali yang sangat kuat. Dan salah satu di antaranya adalah Pak Yanto. Dusun Sendang pun menjadi sunyi senyap ketika malam hari. Hampir tak ada warga yang berani keluar malam
kecuali untuk urusan yang benar-benar mendesak. Tejo juga pernah mengalami. Ketika itu dia pulang dari membeli minyak tanah setelah maghrib. Karena hujan tiba-tiba turun dengan deras, dia terpaksa tertahan di warung yang kebetulan agak jauh dari rumahnya. Begitu hujan agak mereda, dia pun segera mengayuh sepedanya pulang. Jalan menjadi sangat licin dan Tejo terpaksa mengayuh sepedanya dengan pelan dan hati-hati. Begitu sampai di dekat rumah almarhum Pak Yanto, tiba-tiba terlihat sekelompok makhluk yang menyeramkan. Bentuk mereka seperti manusia, tapi dengan penampilan yang sama sekali tak biasa. Rambut acak-acakan, banyak luka di sekujur tubuh, dan semua tangan kirinya terikat satu sama lain. Lalu, di belakang mereka ada sesosok wanita cantik di atas kereta yang sesekali mencambuk mereka semua sampai terdengar teriakan yang melolong-lolong. Tejo bahkan sampai minggir dari jalan dan bersembunyi di balik pohon mangga besar karena ketakutan. Untungnya, makhluk-makhluk itu seperti tak menyadari keberadaan Tejo. Setelah mereka semua lewat dan agak menjauh, barulah Tejo memacu sepedanya dan tak peduli lagi dengan jalanan yang licin. Kondisi mencekam di Dusun Sendang berlangsung cukup lama, sampai 3 bulan lebih. Tapi setelah itu, semua berangsur normal dan tak terdengar lagi cerita-cerita menyeramkan tentang penampakan sang ratu kereta kencana. Bulan demi bulan, tahun demi tahun berlalu. Tejo sudah berumur 24 tahun dan Mbah Temon sudah lama meninggal. Suatu hari, Tejo bermimpi didatangi seorang wanita sangat cantik yang langsung mengajaknya jalan-jalan. Dia dinaikkan di atas kereta kencana yang sangat indah, lalu dibawa ke sebuah bangunan besar seperti kerajaan. Ternyata di sana ada beberapa orang yang berdiri berjajar di sebuah ruangan. Anehnya, tangan kiri mereka terikat satu sama lain. Dan salah satunya adalah Pak Yanto yang meninggal beberapa tahun lalu. Wanita cantik itu lalu menawari Tejo sekarung emas dan uang. Dengan wajah berbinar, Tejo langsung mengangguk. Apalagi dia juga dijanjikan akan dinikahkan dengan salah satu gadis pelayan di sana yang juga sangat cantik. Tejo bahkan juga sempat berjalan-jalan dengan sang gadis calon istrinya. Tak lama kemudian, Tejo terbangun. Dan dia langsung teringat cerita serupa yang pernah dialami almarhum Mbah Temon. Karena ketakutan, Tejo pun menceritakan itu pada bapak dan ibunya. Beliau berdua juga ikut panik, karena teringat pula dengan kejadian yang pernah menggemparkan dusun ini beberapa tahun lalu. Akhirnya, Tejo dibuatkan acara selamatan dan doa bersama dengan mengundang seorang ustadz. Syukurnya, semua aman setelah itu. Seminggu kemudian, terjadilah peristiwa yang menggemparkan lagi. Di hutan dekat Dusun Sendang, ditemukan lagi sesosok mayat, yaitu seorang laki-laki paruh baya yang ternyata adalah warga desa sebelah. Di sebelah jenazahnya ada kayu yang sudah terikat dan sepertinya siap dibawa pulang.
warga pun berpendapat bahwa bapak ini tadi mencari kayu, tapi mungkin punya penyakit bawaan yang tiba-tiba kambuh dan tidak sempat tertolong. Tapi Tejo punya pikiran lain. Karena dari kabar yang didengar, di pergelangan tangan kiri bapak itu ada bekas ikatan yang sangat kuat, yang bahkan sampai berbekas cukup dalam di kulitnya. Entahlah, apakah ini semua ada hubungannya dengan pesugihan sumur emas dan harta karun gaib yang pernah diceritakan oleh almarhum Mbah Temon dulu? Atau jangan-jangan bapak itu juga mengalami mimpi seperti yang dialami Tejo minggu lalu? Semuanya tak terjawab dan tetap akan menjadi misteri. Tamat. Demikian cerita misteri dari kami, Misteri Harta Karun Gaib Pembawa Petaka. Semoga kisah-kisah kami menghibur dan menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami atas nama segenap kru Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.